Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد كان لقاؤنا السابق عن مراعاة المشاعر أحد أخلاق أهل الإسلام، وذكرنا في اللقاء الأول أهمية هذا الخلق وخطورة إهماله وتركه، ثم ذكرنا أدلته وشواهده في النصوص، ذكرنا بعضا وتركنا الكثير، ثم ذكرنا بعض الوسائل المعينة على تحقيق مراعاة المشاعر والتخلق بهذا الخلق العظيم، ثم تطرقنا لبعض المفاهيم والتصورات الخاطئة في فهم وتطبيق مراعاة المشاعر. وفي هذا اللقاء الثاني سنكمل الكلام عن بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة في مراعاة المشاعر فهما وتطبيقا، ثم نذكر بعضا من مجالات مراعاة المشاعر بإذن الله جل وعلا، ثم نختم برسائل مهمة في هذا الباب وفي هذا الخلق. نسأل الله التوفيق والسداد. Setelah beliau membuka pertemuan kita di malam hari ini dengan khutbatul hajah, lalu kemudian beliau mengatakan amma ba'd, bahwa pertemuan kita yang lalu membahas tentang mura'atul masyair, menjaga perasaan, yang ini merupakan salah satu dari akhlak kaum muslimin yang mulia, di mana kita telah menerangkan pada pertemuan yang pertama pentingnya akhlak ini dan berbahayanya seorang yang menelantarkan dan meninggalkan akhlak yang mulia ini. Dan kita pun telah menerangkan dalil-dalil penguat-penguat dari kitabullah, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya menyebutkan sebahagian kecil dari dalil-dalil tersebut, dan kita meninggalkan sekian banyak dalil-dalil yang disebutkan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah. Kemudian kita pun telah menyebutkan sebahagian dari sarana-sarana atau wasilah yang membantu seseorang untuk memiliki akhlak yang agung, yang sangat mulia ini. Dan kita pun telah menyebutkan tentang sebahagian pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam menerapkan akhlak ini, di mana mereka menyangka bahwa itu termasuk bahagian dari akhlak mura'atul masyair, namun ternyata bukan bahagian darinya. Maka pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan melanjutkan dan menyempurnakan pembahasan tentang menjelaskan sebahagian pemahaman-pemahaman yang keliru di dalam penerapan akhlak yang mulia ini. Kemudian kita pun akan menyebutkan tentang bahagian-bahagian yang memungkinkan bagi kita untuk memasukinya dan mengambil bahagian darinya dalam hal menjaga perasaan orang lain. Kemudian setelah itu kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan menyebutkan beberapa risalah-risalah yang penting dalam kaitannya dengan menjaga perasaan orang lain. فتصحيحا للمفاهيم في هذا الباب نقول
Maka untuk membenarkan adanya pemahaman-pemahaman yang keliru dalam penerapan akhlak ini, maka kami mengatakan أولا إن النصح للمسلمين بالأسلوب اللطيف عند الحاجة عبادة مطلوبة، فالدين النصيحة كما في صحيح مسلم، والمؤمن مرآة المؤمن كما في سنن أبي داود، لكن ليس من مراعاة المشاعر الانتهاك الصريح الفاضح لأسرار الآخرين، وليس من مراعاة المشاعر التدخل القبيح المشين في خصوصيات الآخرين في كل صغيرة وكبيرة، وليس من مراعاة المشاعر انتقاد أساليب المسلمين والآخرين في حياتهم ومعيشتهم وخصوصياتهم وتربيتهم لأبنائهم وبناتهم، وتحريض الأزواج على الزوجات أو الزوجات على الأزواج، وإغار صدور بعض الناس على بعض. كل هذا ليس من مراعاة المشاعر. Maka yang pertama saya ingin mengatakan sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin bahwa termasuk di antara bentuk menjaga perasaan adalah menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin dengan metode yang lembut, yang latif, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha, bahwa agama itu dibangun di atas nasihat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minu mir'atu akhi, bahwa seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya. Maka bukanlah termasuk dari menjaga perasaan adalah merupakan bentuk mempermalukan orang lain secara jelas dengan mengungkap apa yang menjadi rahasia-rahasia mereka, mengungkap apa yang seharusnya tidak diperbolehkan baginya untuk menampakkannya dan menyingkapnya. Sebagaimana bukan pula termasuk di antara bentuk menjaga perasaan adalah melakukan intervensi dengan cara yang buruk, ikut campur dengan cara yang buruk terhadap urusan orang lain, baik dalam perkara-perkara yang kecil, demikian pula perkara-perkara yang besar. Sebagaimana bukan pula termasuk di antara menjaga perasaan adalah menyampaikan kritikan atau protes dengan metode-metode yang keras terhadap yang lainnya dalam hal-hal yang menyangkut tentang privasi mereka, demikian pula yang berkaitan dengan cara hidup mereka, dan demikian pula yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Seorang suami yang melakukan kritikan yang buruk terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya, dengan hal-hal yang dapat menimbulkan emosi di antara mereka. Maka hal-hal yang seperti ini bukanlah termasuk di antara bentuk menjaga perasaan. ثانيا المزاح اللطيف البريء والترويح على النفوس شيء محبوب ومرغوب تحبه النفوس، لكن ليس من مراعاة المشاعر المزاح بإيذاء مشاعر الآخرين والعبث بقلوب الضعفاء والمساكين الذين لا يستطيعون جوابا والذين لا يستطيعون انتصارا لأنفسهم. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan bergurau, bercanda yang sifatnya ringan, yang akan menyenangkan jiwa-jiwa orang lain, itu adalah merupakan perkara yang dicintai dan perkara yang dianjurkan. Akan tetapi bukanlah termasuk bentuk menjaga perasaan ketika seseorang bercanda atau bergurau dengan cara menyakiti perasaan orang lain, atau melakukan abath, melakukan perbuatan yang menyebabkan sakitnya perasaan
orang-orang yang perlu untuk dikasihani. Iyyaka an tudhika qauman wa taksira qalban qad la yanjabiru kasruhu. Iyyaka an tudhika qauman wa taksira qalban qad la yanjabiru kasruhu wa tajraha masyaa'ira qaumin qad la yabra wa la yaltaimu jurhuhum. Maka hendaknya engkau berhati-hati untuk menertawakan satu kaum dan menyakiti perasaan hati seseorang yang mungkin tidak akan bisa disembuhkan. Dan hendaknya engkau menjauhi pula sesuatu yang dengannya engkau menyakiti dan melukai perasaan satu kaum yang mungkin saja hal tersebut tidak akan menjadi sembuh. Imzah wadhak wamrah bi'tidal, lakin iyyaka wama yughdibu Allah, iyyaka wal misas bimasyaa'iril akharin. Silakan engkau bergurau, silakan engkau bercanda, akan tetapi bergolollah dengan menjaga keseimbangan, tidak berlebihan. Maka hati-hati kamu ketika melakukan percandaan atau pergurauan yang menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala dan menyentuh perasaan orang lain. Thalithan, mura'atu al-masyaa'ir matlubatun lakinnaha la ta'ni ad-dalal al-mufrid liman tuhib min zawjatin wa abna'in wa banat wa la ta'ni at-ta'ami al-mufsid amman tawad. فكما قال الغزالي رحمه الله فنصيحة في تخشين خير من خديعة في لين كما في مقدمة شفاء العليل شفاء الغليل لمن غزالي. Kemudian yang ketiga, menjaga perasaan merupakan perkara yang dituntut di dalam agama ini. Namun bukan berarti ketika menjaga perasaan bermakna seseorang mengabaikan, tidak lagi memperhatikan orang-orang yang dia cintai, dari keluarganya, dari orang-orang yang dia mencintainya. Dan bukan berarti menjaga perasaan berarti tidak berusaha untuk tidak mengetahui hal-hal yang justru dapat menimbulkan kerusakan kepada orang-orang yang dia cintai tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia mengatakan nasihatun fi takhshin khairun min khadi'atin fi lin, bahwa menyampaikan nasihat dengan cara yang keras itu lebih baik daripada menipu mereka dengan cara yang lembut, sebagaimana yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya Shifa al-Ghalil. Ad-dalal al-mufrid wat-tasahul az-zaid fi at-tarbiyah bihujjah al-hifadh 'ala al-mashaa'ir afsada usaran wa hadama buyutan. Bersikap meremehkan dan mengabaikan dalam hal menjaga dan memberikan pendidikan kepada keluarga dengan alasan menjaga perasaan mereka, justru hal yang seperti inilah yang akan merusak keluarga tersebut dan akan menghancurkan rumah tangga. Kama anna asy-syiddata az-za'idata kadzalika mufsidah. Sebagaimana bahwa bersikap keras yang berlebihan juga akan menimbulkan kerusakan. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أن الأصل هو اللطف والرفق واللين. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa asal dalam perkara ini adalah bersikap lemah lembut. وأنه قد يترك هذا الأصل لحاجة ومقصود. Dan bahwasanya terkadang ditinggalkan hukum asal ini karena adanya satu kebutuhan dan adanya satu tujuan. وذكرنا النصوص والأوامر الواردة في هذا الباب وفي ذلك الباب. Dan kita telah menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan bab yang
kaitannya dengan menjaga perasaan, demikian pula bab yang berkaitan dengan bersikap keras. ولا إشكال في هذا المنهج الصحيح القويم المعتدل إلا عند أهل الشدة والغلو أو أهل التساهل والتفريط والتمييع. Dan tidak ada problem dengan manhaj yang lurus yang seperti ini, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya, terkadang bersikap lemah lembut, terkadang pula bersikap keras. Ya, yang menjadi problem adalah pada orang-orang yang mereka bersikap melampaui batas, berlebihan di dalam menyikapi sesuatu, atau mereka yang bermudah-mudahan dan mengabaikan perkara yang seperti ini. ممن خفي عليه حسن اختلاف الأمرين عند اختلاف الحالين كما قرر ذلك ابن الوزير اليماني في مقدمة العواصم والقواصم. Dari mereka-mereka yang tersamarkan oleh mereka adanya perbedaan dua perkara ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnul Wazir Al-Yamani rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Awasim wal-Qawasim. رابعا الوضوح وقول الحق أمر مطلوب، لكن ليس من مراعاة المشاعر أن يكون لك رأي في كل قضية وفي كل مسألة وفي كل حادثة. فهناك قضايا وجود قول لك أو رأي لك يدل على نوع من العقوق أو نوع من الغباء والحمق، كالقضايا والخلاف الذي يحصل بين الأبوين، والقضايا والخلاف التي تحصل بين العلماء. عندما تسعى لإيجاد قول ورأي لك، هذا نوع من العقوق وضرب من السفه والحمق. Yang keempat, bersikap transparan dan jelas dan menyampaikan sebuah kebenaran adalah merupakan perkara yang dituntut dan dianjurkan. Akan tetapi bukanlah merupakan bentuk menjaga perasaan, adalah ketika engkau harus mengeluarkan sebuah pendapat, mengeluarkan sebuah pandangan dalam setiap perkara, dalam semua urusan. Di sana ada beberapa permasalahan-permasalahan atau perkara-perkara yang apabila engkau ikut campur dan melakukan intervensi dalam permasalahan tersebut, maka ini merupakan bentuk kedurhakaan dan merupakan bentuk kejahilan dan kebodohan. Seperti misalnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara kedua orang tua, terjadi perselisihan di antara mereka, lalu kemudian engkau intervensi dan ikut campur memberikan pandangan, atau perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, yang boleh jadi ketika engkau berupaya untuk memberikan pandanganmu dan pencerahanmu dalam perkara tersebut, maka ini justru akan menjadi satu bentuk kedurhakaan dan merupakan bentuk kebodohan. Soalun muhim, ما هي مجالات مراعاة المشاعر؟ لمن تكون مراعاة المشاعر؟ Maka di sini ada pertanyaan yang penting, apa sisi-sisi yang memungkinkan bagi seorang untuk menjaga perasaan, dan dalam perkara apa sistem ketika seorang hendak melakukan amalan itu, yaitu menjaga perasaan orang lain. مراعاة المشاعر مجالاته كثيرة وعديدة ومتشعبة لا يمكن إحصاؤها في مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة. Kaitannya dengan bagian-bagian yang memungkinkan seseorang ikut andil dalam menjaga perasaan itu sangat banyak sekali, bercabang-cabang dan sangat banyak sisi dan bidangnya, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang untuk merangkum atau tidak memungkinkan bagi seorang untuk mencakup perkara tersebut secara menyeluruh. سنذكر في هذا المجلس بعض المجالات التي هي مهمة لكثرة الاختلاط والحاجة إليها. Maka di sini kami akan menyebutkan sebahagian sisi-sisi
yang penting yang memungkinkan bagi seorang untuk menerapkan akhlak ini, yang di sini kita hanya menyebutkan sebagiannya, perkara-perkara yang penting tentang hal ini. المجال الأول مراعاة المشاعر مع الوالدين. Yang pertama adalah menjaga perasaan bersama kedua orang tua. والداك أحق الناس بالإحسان وبالوالدين إحسانا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Kedua orang tuamu adalah orang yang paling berhak bagimu untuk berbuat baik kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsanan, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Allah Azza wa Jalla juga menyatakan, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, dan jangan engkau mengatakan kepada keduanya dengan kata-kata yang menunjukkan gusarnya kamu terhadap mereka. Jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada keduanya. والداك تعبا في تربيتك ومعيشتك حتى كبرت حتى تزوجت، ثم ماذا حصل؟ هل تزوجت وتذكرت والديك وأحسنت إليهما وحققت رغباتهما، أم أنك أهملتهما وأعرضت عنهما ونسيتهما؟ Kedua orang tuamu, mereka telah melelahkan diri mereka dalam mendidik kalian. Demikian pula dalam mencari ma'isyah untuk kalian, hingga kalian menjadi seorang yang dewasa, bahkan hingga kalian menjadi seorang yang telah memasuki jenjang pernikahan. Setelah engkau menikah, apa yang terjadi? Apakah engkau tetap memperhatikan kedua orang tuamu? Apakah engkau senantiasa menegakkan kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya? Atau mungkin sebaliknya, engkau telah menelantarkan keduanya dan tidak lagi memperhatikannya? من أعظم ما يجرح مشاعر الوالدين تغير الولد على والديه بعد زواجه وتنكره لوالديه وإهماله لهما وتقديمه زوجته عليهما والانشغال بزوجته وأولاده عنهما. Maka perkara yang terbesar yang dapat melukai perasaan kedua orang tua, ketika anak tersebut mengalami perubahan kepada kedua orang tuanya, terjadinya perubahan tersebut setelah dia menikah. Dia menelantarkan kedua orang tuanya, dia tidak lagi memperhatikan kedua orang tuanya, dia tidak lagi berbakti kepada keduanya, bahkan dia lebih mendahulukan istrinya daripada kedua orang tuanya. Dia sibuk untuk mengurusi istrinya, lalu kemudian hal itu menyebabkan dia meninggalkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Ayyuhal walad ittaqillaha fi walidayk ولا تعاملهم بما يؤذيهم ويؤلم قلوبهم ويجرح مشاعرهم واعلم أن مشاعر الوالدين أعظم من مشاعر من تحافظ عليهم من أولاد وزوجات وأصدقاء. Ketahuilah wahai seorang anak, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal berbakti kepada kedua orang tuamu. Jangan engkau bergaul dengan keduanya dengan hal-hal yang justru akan membuat hati mereka menjadi sakit dan melukai perasaan mereka. Ketahuilah bahwa perasaan kedua orang tua itu lebih besar daripada perasaan yang engkau hendak menjaga perasaan mereka dari istrimu, dari anak-anakmu, atau dari sahabat-sahabatmu. Wa fil muqabil أيها الوالدان اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم وأعينوهم على بركم ولا تتدخلوا في شؤونهما ولا تشددا عليهم فإن بعض الآباء والأمهات يتدخل في خصوصيات أبنائه وبناته تدخلا مؤذيا فإذا أردت البر والإحسان فكن حكيما فيما تتدخل فيه بعيدا عما لا يصلح أن تتدخل فيه.
Sebaliknya, kepada kedua orang tua, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga perasaan putra-putra kalian dan putri-putri kalian. Dan hendaknya kalian berupaya untuk menolong mereka, membantu mereka agar mereka bisa berbakti dan berbuat baik kepada kalian sebagai orang tua. Jangan kalian selalu mengintervensi anak-anak kalian dalam perkara-perkara yang itu menjadi privasi anak-anak tersebut. Jangan kalian bersikap keras kepada mereka, karena di sana ada sebagian orang tua, mereka melakukan intervensi terhadap urusan-urusan anak yang menyebabkan anak tersebut merasa sakit hati. Maka apabila engkau menghendaki anakmu berbuat baik kepadamu, jadilah seorang yang bijak. Maka hendaknya engkau perhatikan dalam perkara apa yang memungkinkan engkau memberi pandanganmu terhadap anakmu, dan dalam perkara apa pula yang engkau hendak menjauhkan diri darinya, dari perkara-perkara yang ketika engkau melakukan intervensi justru akan menyebabkan anak tersebut meninggalkan dan berpaling darimu. وسيأتي تفصيل بعض ذلك في المجال الثاني وهو مراعاة الوالد مشاعر أبنائه وبناته. Dan akan datang rincian tentang sebagian hal ini pada sisi yang kedua yang berkaitan dengan orang tua yang hendaknya memperhatikan perasaan anak-anaknya. وتكون مراعاة مشاعر الأولاد والبنات الأبناء والبنات بتشجيعهم على ما أحسنوا فيه من خير. Dan menjaga perasaan anak-anak tersebut yang harus diperhatikan oleh para orang tua, yaitu memberi semangat kepada anak-anak itu agar mereka melakukan perkara-perkara kebaikan. وعدم المبالغة في التقريع والتوبيخ والعتاب على كل صغيرة وكبيرة. Dan tidak berlebih-lebihan dalam hal memberikan teguran kepada mereka dan menjelekkan perbuatan mereka dalam setiap urusan yang kecil, demikian pula yang besar. مراعاة مشاعر الأولاد تكون بتشجيعهم على إبداء الرأي والمشاركة النافعة وعدم تسكيتهم إذا تكلموا أو شاركوا وعدم السخرية بهم على إبداء شيء يرونه. Dan demikian pula termasuk bentuk menjaga perasaan anak-anak tersebut, yaitu memberikan keberanian kepada mereka agar mereka mengeluarkan apa yang menjadi pandangan-pandangan mereka, menjadi ibda'ur ra'i, menampakkan apa yang menjadi usulan-usulan mereka ketika mereka memiliki usulan. Dan jangan mendiamkan mereka, jangan membungkam anak-anak tersebut ketika mereka hendak menyampaikan apa yang menjadi usulan dan pandangan mereka, dan tidak melakukan cercaan atau mengolok-olok ketika anak tersebut menampakkan sesuatu yang menjadi usulan dan apa yang menjadi pandangan mereka. فإن السخرية والاستهزاء وتسكيت الأبناء عن قول رأيهم وإبداء ما عندهم يكون سببا في ضعف شخصية الولد أو البنت، ويكون سببا في عدم الشجاعة، وربما لو حصل له مكروه أو سوء أو اعتداء لا يرغب في الكلام مع والديه لأنه لا يجد منهم الحنان والسماع لكلامهم. Ketahuilah bahwa bentuk mengejek atau mengolok-olok dan membungkam dan memerintahkan kepada anak-anak tersebut untuk diam ketika mereka menyampaikan apa yang menjadi sebuah pandangan mereka, itu akan menjadi sebab lemahnya keberanian yang ada pada anak-anak tersebut, putra dan putri-putri mereka. Demikian pula hal itu menjadi sebab di mana anak itu akan hilang keberaniannya. Boleh jadi ketika anak tersebut mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya,
maka dia tidak ingin menyampaikan kepada kedua orang tuanya, disebabkan karena dia khawatir pada saat dia menyampaikan kepada kedua orang tuanya justru tidak akan mendapatkan tanggapan, disebabkan karena dia tidak mendapati pada orang tuanya tersebut kasih sayang. تكون مراعاة مشاعر الأبناء والبنات بإكرامهم وعدم البخل عليهم خصوصا أمام زملائهم. Dan merupakan bentuk menjaga perasaan orang tua kepada anaknya, yaitu dengan cara memuliakan mereka, memberikan sesuatu kepada mereka, dan tidak bersikap kikir kepada anak-anak tersebut. Lebih terkhusus lagi ketika berada di hadapan teman-temannya. وذلك بالإنفاق الميسور حسب الاستطاعة وزرع القناعة والعفة في نفوسهم. Yaitu dengan cara memberikan nafkah yang mudah sesuai dengan kemampuan kedua orang tua tersebut, sambil menanamkan di dalam diri mereka perasaan qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada mereka. إياك والبخل والحرمان وعدم كفايتهم حتى يشعروا بالنقص والحاجة إلى غيرك. Maka berhati-hatilah kamu dari sikap kikir dan berupaya untuk tidak memberikan kepada anak tersebut sesuatu yang tidak mencukupi mereka, hingga mereka suatu saat akan merasa bahwa mereka memiliki kekurangan, sehingga mereka akan mencari yang lain dari selain orang tuanya yang mampu memberikan kecukupan kepadanya. Al-bukhlu wal-hirmanu wa 'adamu al-'iffati wal-qana'ah rubbama tadfa'u ba'd al-awladi ila iktisabi al-mali bi tariqatin laysat mashru'ah. Sikap kikir dan enggan untuk memberikan sesuatu yang ringan kepada anak tersebut, dan tidak memiliki iffah, kemuliaan diri, dan tidak memiliki sifat qanaah, boleh jadi itu akan mendorong sebagian anak-anak untuk mencari harta dengan cara yang tidak dihalalkan, yang tidak dibenarkan. Ba'dul awlad ahammu syai'in 'indahu tahsilul mal wal mushtarayat wal muqtanayat khususan amama zumala'ih ولو أدى ذلك إلى ارتكاب المحظورات المتعددة التي لا يصلح ذكرها. Ada sebagian anak yang terpenting bagi mereka bahwa mereka punya uang. Yang terpenting bagi mereka bahwa mereka memiliki sesuatu yang dilihat dari barang-barang yang dibeli, barang-barang yang dihasilkan, apalagi kalau di hadapan teman-teman mereka. Lebih terkhusus lagi hal yang seperti ini, apabila tidak tercapai apa yang menjadi keinginannya, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya disebutkan. Ikramul abna'i bil mali amrun muhimmun qadra al mustata' lakinnahu laysa kulla syai'. Orang tua yang memuliakan anak merupakan perkara yang penting sesuai dengan kemampuan mereka, namun tentu tidak dalam segala hal. فأهم منه مراعاة مشاعر الأبناء بإكرامهم واحترامهم وإعطائهم المنزلة اللائقة بهم وإشباعهم بالعطف والحنان والود والرحمة والقرب في محيط الأسرة. Maka yang terpenting dalam hal menjaga perasaan anak adalah memperhatikan perasaan mereka dan memuliakan mereka, serta memberikan kepada mereka sesuatu apa yang layak mereka dapatkan, dan mengenyangkan mereka, menjadikan mereka puas dengan sebuah kasih sayang yang datang dari orang tuanya tersebut. بعض الأولاد إن لم يجد هذه الأمور داخل البيت بحث عنها خارج البيت ولو عند من لا يخاف الله. Ada sebagian anak, apabila dia tidak mendapati apa yang menjadi keinginannya di dalam rumahnya, maka dia akan mencarinya di luar rumah, meskipun dia akan bertemu orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الملهيات والمغريات وتوفرت فيه الوسائل
التي بإمكانها إشباع العطف والحنان الكاذب المزور بالنفاق والكذب والخداع وإخراج الأولاد والبنات من بيوتهم للرذيلة والعياذ بالله. Pada zaman ini yang telah banyak sekali menyebar hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang menyebabkan anak itu terbawa dengan hal-hal tersebut, dan banyaknya media-media dan sarana-sarana yang memungkinkan bagi mereka untuk menggunakannya, sehingga mereka menganggap bahwa hal itu akan mendatangkan kasih sayang pada diri mereka, yang kemudian mereka yang menjadi sebab anak-anak tersebut keluar menuju kepada hal-hal yang bersifat kehinaan bagi mereka. Mura'atul masyaa'iri takunu bil 'adli bainal aulad wa 'adami at-tafriqi bainahum illa limujibin syar'i. Menjaga perasaan terhadap anak-anak yaitu dengan cara bersikap adil di antara anak-anak tersebut, dan senantiasa menjaga keadilan di antara mereka kecuali apabila ada sesuatu yang syar'i yang mengharuskan untuk tidak melakukan hal itu. Fil mali wal ikram atau fil 'athfi wal hanan. Baik dalam hal harta, demikian pula dalam hal memberi kemuliaan atau dalam hal memberi kasih sayang kepada mereka. Min mura'atil masyaa'iri an tuqaddira marahil al-walad al-'umriyyah was-sinn alladhi huwa fihi. Tuqaddira marhalah al-'umriyyah allati huwa fiha was-sinn alladhi huwa fihi. Termasuk di antara bentuk menjaga perasaan adalah memperhatikan cara menyikapi mereka berdasarkan usia-usia yang ada pada anak-anak tersebut. فلا تعامل ولدك البالغ الكبير على أنه طفل صغير. Maka jangan engkau menyikapi anakmu yang telah mencapai usia balik, yang telah dewasa, engkau memperlakukan dia seperti anak kecil. ولدك عمره 20 سنة تعال أمام زملائه تعال يأتي 10,000 روبية اذهب اشتري لك شيئا. Engkau memiliki anak usianya sudah 20 tahun, lalu di hadapan teman-temannya engkau mengatakan kepadanya, sini, lalu kamu berikan kepadanya uang 10.000, udah kamu beli sesuatu. Seperti, maksudnya engkau menyikapi dia seperti anak kecil. ابنك لا يحب ذلك. Anakmu tidak menyukai hal tersebut. تعامل معه بإكرام وتقدير. Maka hendaknya engkau bergaul dengan anakmu dengan cara memuliakan mereka dan memperhatikan kedudukan mereka. وإذا جاء الجد فليس من مراعاة المشاعر الدلال المفرط كما تكلمنا سابقا. Dan apabila datang waktu di mana dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan, maka bukanlah merupakan bentuk menjaga perasaan adalah ketika seorang mengabaikan yang menyebabkan dia melalaikan dalam pendidikan anak-anaknya tersebut. عندنا مراعاة المشاعر إلى حدود ثم يجب أن نتذكر قول الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأحاديث في هذا الباب. Maka kita memiliki pembahasan tentang menjaga perasaan, akan tetapi kita juga harus memperhatikan adanya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian pula kita mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. المجال الثالث مراعاة المشاعر بين الأزواج والزوجات ونتكلم عنه بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. Dan bahagian yang ketiga kaitannya dengan menjaga perasaan antara suami istri, dan kita akan membahasnya setelah dikumandangkannya azan insyaallah taala. المجال الثالث مراعاة المشاعر بين الأزواج والزوجات. Sisi yang ketiga adalah menjaga perasaan antara suami istri. الحياة الزوجية بناء عظيم. Kehidupan suami istri adalah merupakan sebuah bangunan yang agung. وميثاق غليظ. Dan merupakan perjanjian yang kuat. مبني على السكنى وعلى المودة والرحمة كما قال الله.
yang dibangun di atas ketenangan dan di atas rasa cinta dan rahmat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qawaidihi wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Yang termasuk di antara kaidahnya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Bahwa berhak bagi wanita atau berhak bagi para istri untuk mendapatkan sebagian apa yang menjadi hak mereka sebagaimana suami, demikian pula dengan cara yang ma'ruf. Min a'zamil wasaya fihi istawsu bin nisa'i khaira. Dan di antara nasihat yang paling agung berkaitan tentang permasalahan ini adalah hadis istawsu bin nisa'i khairan, hendaknya kalian beri wasiat untuk senantiasa berbuat baik dan memberikan kebaikan kepada wanita. Min adaqqil mawazin 'inda Allah khairukum khairukum li ahlihi. Dan termasuk di antara timbangan yang paling terpenting di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Min abghadhin nisa'i 'inda Allah imra'atun la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang wanita yang tidak berterima kasih dan tidak bersyukur kepada suaminya. Al-baitul usari wal hayatul zawjiyah qad yusibuha al-malal. Kehidupan dalam rumah tangga dan kehidupan suami istri, kadang-kadang seseorang merasakan sesuatu yang membosankan. Wa yastawli 'alayha al-futur wa yahjumu 'alayha ad-dha'fu wal burud. Yang kemudian dia akan dikuasai dengan sesuatu yang membuat dia bosan dan menyebabkan dia merasa berat dengan kehidupan itu. لأسباب عديدة من أبرزها عدم مراعاة المشاعر أو برود الأحاسيس. Hal itu muncul disebabkan karena banyak sebab. Di antara sebabnya adalah tidak menjaga perasaan atau adanya sesuatu yang menyebabkan seorang sensitif di dalam menyikapinya. عندما يصير الزوج غير مهتم في حقوق زوجته ولا مراعيا لمشاعرها وهي تجاهد على التلطف به والإحسان إليه ولكنه لا يفهم ذلك. Ketika seorang suami dia tidak memperhatikan perasaan istrinya, dia tidak sensitif melihat kondisi istrinya, sementara istrinya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berlemah lembut kepadanya dan untuk memberikan pelayanan kepadanya, namun sang suami tidak memahami hal itu. وكلما تلطفت ولانت ازداد جفافا وإعراضا. Setiap kali istri tersebut berlemah lembut kepada suaminya, namun hal itu dibalas oleh suaminya dengan sikap kaku dan kasar. هنا يبدأ الشيطان شغله وعمله. Maka disinilah syaitan memulai kesibukannya dan perbuatannya. ويبدأ بالتفريق بينهم. Maka syaitan pun memulai untuk menceraikan di antara mereka, memisahkan di antara mereka. فتبدأ هي بالإهمال والإعراض. Maka pada akhirnya seorang istri memulai dengan cara tidak lagi memperhatikan suaminya dan berpaling darinya. وتنسى الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها. Lalu kemudian sang istri pun melupakan hak-hak yang menjadi kewajiban bagi dia untuk dia tunaikan kepada suaminya. ويحصل من المفاسد ما الله به عليم. Akhirnya hal itu akan menimbulkan kerusakan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengannya. أيها الزوج عندما تسعى زوجتك جاهدة في إرضائك وترغب في إسعادك ببعض التصرفات. Maka wahai suami, ketika engkau melihat istrimu telah berupaya untuk memberikan kebahagiaan kepadamu dan dia telah berupaya untuk melakukan sesuatu yang membuat engkau senang dalam sebagian perbuatannya, فاتق الله في جهدها وتعبها وقلبها ومشاعرها. Maka hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menyikapinya dengan cara yang kaku, dan hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dalam menjaga perasaannya. ماذا يضرك أيها الزوج عندما تتعب زوجتك في تقديم جهد معين، أن تشكرها، أن تدعو لها، أن تثني عليها، أن تعترف بجهدها؟ Apa yang memudaratkan engkau wahai sang suami ketika engkau melihat istrimu telah berupaya untuk membuat engkau senang
telah berupaya untuk memberikan sesuatu yang membuat engkau bahagia, untuk engkau berterima kasih kepadanya, bersyukur kepadanya, dan mendoakan kebaikan untuknya. ماذا يضرك أيتها الزوجة عندما يرجع زوجك من السوق أو من العمل محملا بالأغراض والاحتياجات فتشكرينه وتأتينه بالدعاء وتستقبلينه بالدعاء والثناء والاعتراف بالجميل وأنك تتعب من أجلنا وتوفر لأجل راحتنا، ماذا يضرك أن تفعلي هذا؟ Dan apa pula yang memudaratkan engkau wahai seorang istri ketika suamimu kembali membawa barang-barang dari pasar atau dari pekerjaannya, dari kantornya, lalu kemudian engkau melihat, engkau berusaha untuk membantunya dan engkau berterima kasih kepadanya, engkau bersyukur kepadanya dan berupaya untuk mendoakan kebaikan sambil engkau menyambutnya dan engkau memberikan pujian kepadanya dan engkau berupaya untuk menyampaikan sesuatu bahwa ini adalah merupakan kebaikan yang engkau lakukan kepada keluargamu. Apa yang memudaratkanmu untuk melakukan hal itu? روى النسائي وصححه الإشبيلي والألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا تشكر لزوجها. لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا تشكر لزوجها قولا وفعلا ومشاعر. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya yang disahihkan hadis ini oleh Al-Ishbili, demikian pula Al-Albani dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla tidaklah melihat, tidak memandang seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya dalam keadaan seorang istri sangat membutuhkan hal tersebut. Yaitu yang dimaksud dalam hal ini berterima kasih dalam hal ucapan, demikian pula dalam hal perbuatannya, dan dalam hal menjaga perasaannya. مما يجرح المشاعر بين الزوجين عدم مراعاة رغبة كل واحد منهما الآخر. Termasuk di antara yang melukai perasaan suami istri adalah tidak memperhatikan atau tidak memperhatikan atau mengamati keinginan setiap dari suami istri tersebut. وعدم مراعاة الغيرة بينهما. Dan tidak memperhatikan adanya unsur kecemburuan di antara keduanya. مما يؤذي القلوب ويجرح المشاعر المقارنة بين الزوج وأزواج آخرين، بين الزوجة وزوجات أخريات. Dan termasuk di antara yang menyebabkan sakitnya hati-hati dalam rumah tangga antara suami istri, yaitu ketika seseorang membanding-bandingkan, seorang istri membandingkan suaminya dengan suami-suami orang lain, atau sebaliknya suami membandingkan istrinya dengan istri-istri orang lain. والباب هذا طويل جدا لا يمكن الانتهاء منه. Dan permasalahan ini permasalahan yang sangat panjang yang tidak memungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan. لكن نختم ببعض الرسائل السريعة. Akan tetapi kita ingin menutup dengan sebagian risalah-risalah dengan menyebutkannya secara ringkas dan cepat. الرسالة الأولى. Risalah yang pertama. إذا دخلت مجلسا أو التقيت بإخوة أو أقارب أو ضيوف. Apabila engkau masuk ke satu majelis atau engkau bertemu dengan beberapa ikhwan atau sebagian tamu, فإياك أن تفتح
بعض نقاط الخلاف والنزاع بينك وبينهم مما لا فائدة فيه. Maka berhati-hatilah bagimu ketika engkau bertemu dengan sahabatmu, dengan tamumu. Berhati-hatilah. Jangan sekali-kali engkau membuka pintu perselisihan dengan menyampaikan perkara-perkara yang menyebabkan engkau berselisih dengan temanmu, dengan sahabatmu tersebut dalam perkara-perkara yang tidak ada faedah padanya. بعض الناس بينه وبين إخوانه وضيوفه وأقاربه 99 موضوعا يستطيع أن يتكلم فيه. Ada sebagian orang kalau dia bertemu dengan temannya, bertemu dengan tamunya atau bertemu dengan kerabatnya, maka dia sudah memiliki 99 judul pembahasan yang dia mampu untuk membahasnya. يترك هذه كلها ويذهب إلى موضوع فيه نزاع وخلاف فتكون النتيجة تباعد القلوب وإغار الصدور وانقلاب المجلس إلى شقاق ونزاع. Yang memungkinkan bagi dia untuk membahas 99 itu. Namun dia tinggalkan seluruh pembahasan 99 judul itu, yang kemudian dia hanya membahas satu perkara. Dia tinggalkan 99 lalu dia masuk pada satu pembahasan yang justru pembahasan tersebut akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran di antara mereka yang menyebabkan hati-hati mereka semakin menjauh antara satu dengan yang lainnya, sehingga sesuatu yang diharapkan munculnya kerukunan justru akan berubah menjadi perselisihan dan perpecahan. Ayyuhal mutazawwijun, ayyatuhal mutazawwijat, hal min mura'ati al-mashaa'iri an taftahu mawadhi' wa tafasil تخص المتزوجين والمتزوجات أمام الشباب والشابات. Wahai orang-orang yang telah berkeluarga dari para suami atau para istri, apakah termasuk menjaga perasaan ketika engkau membuka pembahasan-pembahasan yang pembahasan-pembahasan itu berkaitan dengan kehidupan suami istri, lalu engkau membahasnya di hadapan para pemuda dan pemudi yang mereka belum memasuki jenjang pernikahan. وقد يكون في تفصيلات لا يجوز ذكرها على كل حال. Yang boleh jadi dalam pembahasanmu itu engkau menyebutkan sebagian dari rincian-rincian yang sesungguhnya tidak pantas untuk disebutkan dalam kondisi apapun. أين خلق الحياء وأين خلق مراعاة المشاعر. Maka di manalah akhlak rasa malu kita dan di mana pula akhlak kita untuk menjaga perasaan orang lain. الرسالة الثالثة. Risalah yang kedua. أخي الكريم، أختي الكريمة، قد لا يكون بعضنا معروفا بجرح المشاعر وإيذاء الآخرين بالسب والشتم والاستهزاء والسخرية. Wahai saudara dan saudariku yang mulia, boleh jadi ada sebagian kita, mereka tidak dikenal orang-orang yang suka melukai perasaan orang lain dengan cara mencerca atau mencela atau mengolok-olok. لكنه أيضا ليس معروفا بجبر الخواطر والكلام اللطيف والثناء على المعروف. Akan tetapi dia tidak pula sebaliknya. Dia tidak dikenal sebagai seorang yang suka menyampaikan sesuatu yang akan memperbaiki perasaan orang lain dan menyampaikan sesuatu yang baik, yang ma'ruf kepada teman-temannya. لا يعبر عن الفرح والسرور عند أسبابه ولا يظهر عليه التألم عند دواعيه. Sehingga dia tidak menampakkan apapun. Dia tidak menampakkan perasaan senang dan perasaan gembira ketika ada sebab-sebab yang mengharuskan dia menampakkan hal itu. Sebagaimana dia juga tidak menampakkan rasa pedih, merasa sedih, sakit ketika ada sebab-sebab yang mengharuskan dia menampakkan hal tersebut. لا تكاد تسمع منه ثناء على جميل أو معروف. Sama sekali engkau tidak pernah mendengarkan darinya pujian-pujian yang baik atas sebuah perbuatan yang baik. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur dan berterima kasih kepada manusia. ومن هذا ستكون النتيجة أن عندنا ثلاثة أمور. Maka dari sini
kesimpulan dari apa yang kita sebutkan ada 3 perkara. Mura'atul masyair. Yang pertama adalah menjaga perasaan. Jarhul masyair. Yang kedua adalah melukai perasaan. Jafaful masyair. Yang ketiga adalah kaku di dalam menyikapi sebuah perasaan. وهذا الجفاف خطير ومؤذٍ جدا. Dan perasaan kaku di dalam menyampaikan, dalam mengungkapkan perasaan ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali. بعض الأزواج، بعض الزوجات، بعض الآباء، بعض البنات لا تكاد تسمع منهم ثناء أو اعترافا أو دعاء أو كلمة طيبة أو قولا حسنا. Ada sebagian suami, ada sebagian istri, ada sebagian orang tua, ada sebagian anak-anak, engkau hampir tidak mendengarkan darinya ungkapan terima kasih atau pujian terhadap sebuah kebaikan atau doa atau kalimat-kalimat yang baik yang dia ungkapkan. وصل الحال ببعض النساء أن تطلب من زوجها أن يقول لها وأن يعترف لها بالحب ولو كذبا. تريد أن تسمع منه هذه الكلمة ولو كذبا. Hingga kondisinya sampai kepada tingkatan di mana seorang wanita itu menuntut kepada suaminya agar suaminya menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan rasa cinta suami itu kepada istrinya walaupun suaminya berdusta. Dia hanya mengharapkan ada keluar satu kalimat di mana suami tersebut memuji istrinya atau berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan oleh istrinya tersebut walaupun dengan cara yang dusta. أيها الإخوة الكرام، درسنا في بهجة قلوب الأبرار حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Para ikhwah sekalian, kita telah mempelajari dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar sebuah hadis yang artinya apabila kalian membunuh maka berbuat baiklah dalam membunuh, dan apabila kalian menyembelih maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Mura'atul masyairi hatta lil hayawanat wad dawab. Maka menjaga perasaan sampai kepada hewan-hewan. أفلا نتقي الله في مشاعر آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وجيراننا وزملائنا وأساتذتنا. Lalu mengapa kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga dan memperbaiki perasaan orang-orang tua kita, suami kita, istri-istri kita, demikian pula anak-anak kita, tetangga kita dan yang lain yang disebutkan oleh beliau. سبق أن ذكرنا قصة ذكرتها كتب التراجم ومنهم الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن حاتم الأصم رحمه الله أنه جاءته امرأة تستفتيه فبينما هي تسأله خرج منها ريح وصوت فقال لها ارفعي صوتك فأوهمها أنه لم يسمع شيئا فسرت وفرحت بذلك وقالت لم يسمع صوتي إذن لم يسمع ما خرج مني فسمي حاتم الأصم لهذا السبب كما ذكر جمع من المؤرخين. Telah lalu kita sebutkan sebuah kisah yang kisah ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Sebuah kisah dari seorang yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim yang dijuluki si tuli, padahal dia enggak tuli sebenarnya. Dia dijuluki tuli. Kenapa dia dijuluki orang yang tuli, Al-Asam? Ada seorang wanita datang kepadanya untuk meminta fatwa dia, meminta jawaban dari problem yang dihadapi wanita ini. Ketika dia sedang bertanya kepada Hatim, maka ada sesuatu yang keluar, ada suara yang keluar dari wanita ini, alias kentut. Dia mengeluarkan suara kentut dia. Maka Hatim Al-Asam dia mengatakan kepada wanita tersebut, angkat suaramu. Maksudnya dia ingin menjaga perasaan wanita tersebut bahwa dia ingin menampakkan bahwa dia ini orang tuli sehingga kamu harus bersuara keras. Ya, angkat suaramu. Sehingga hal itu menjadikan wanita ini merasa senang. Dia menyangka bahwa berarti dia tidak mendengarkan kentutku ini. Ya. Dia tidak mendengarkan suara yang keluar. Karena dia mengatakan angkat suaramu, ya, berarti dia orangnya agak tuli-tuli gitu. Maka semenjak kejadian ini,
Hatim ini pun dijuluki Al-Asam karena sebab ini. Dia dijuluki Hatim si tuli. وليس به صمم. Padahal dia tidak tuli sama sekali. أيها الإخوة الكرام، بقيت قضايا ومسائل كثيرة في هذا الموضوع. Para ikhwah sekalian, masih ada permasalahan-permasalahan yang penting berkaitan tentang pembahasan ini. ولولا مراعاة المشاعر لتكلمنا ساعة أخرى في مراعاة المشاعر. Kalaulah bukan karena menjaga perasaan-perasaan antum, ya penerjemah juga beliau jaga perasaannya, saya akan menambah 1 jam lagi ya untuk membahas tentang menjaga perasaan. لكنني أتوقف عن الكلام في مراعاة المشاعر وأنا مجروح المشاعر مراعاة للمشاعر. Akan tapi saya mengakhiri pembahasan tentang menjaga perasaan ini walaupun perasaan saya merasa terluka ya, demi untuk menjaga perasaan antum semua. وإلى خلق الوفاء من الأخلاق الإسلامية في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا والحمد لله رب العالمين. Dan kita akan melanjutkan pada pembahasan yang berikutnya akhlak yang disebut al-wafa, yaitu menunaikan apa yang disebut janji atau yang semisalnya. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillah azza wajalla. الحمد لله رب العالمين.